Kembali lagi bersama saya Joy Fulganto dengan NIM 12306. Presentasi ini akan mengeksplorasi bagaimana aspek non-teknis berperan besar dalam keberhasilan sebuah tim. Judul dari makalah yang saya ulas adalah Influence of Soft Skills on Knowledge Sharing. Jadi saya memilih topik ini karena seringkali kita terlalu fokus pada hard skills dan melupakan sisi kemanusiaan dalam kolaborasi. Mari kita mulai dengan melihat identitas lengkap dari penelitian yang menjadi acuan utama hari ini. Jadi penulis makalah ini adalah Avenka dan tim. Nah, mereka tuh melakukan studi ini dalam volume 219 dari jurnal Procedia Computer Science. Fokus penelitian ini terletak pada 3 pilar utama, yaitu komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Ketiga aspek tersebut dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap kolaborasi tim secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menjembatani celah antara teori manajemen dan praktik nyata di industri perangkat lunak. Mengapa hal ini penting? Karena kegagalan proyek seringkali berakar pada miskomunikasi antar anggota tim. Nah, penulis dan peneliti menggarisbawahi bahwa bagi pengetahuan itu bukan sekedar aktivitas teknis, melainkan proses sosial yang kompleks. Maka dari itu, peran manajer proyek sebagai fasilitator komunikasi menjadi objek utama di sini. Studi ini juga memberikan konteks mengenai tantangan yang dihadapi tim pengembangan di era digital saat ini. Dan selanjutnya kita akan melihat kerangka konseptual yang mendasari analisis mendalam ini. Nah, melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan kerangka konseptual atau model penelitian yang digunakan. Variabel independen dalam studi ini mencakup keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan problem solving. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketiga soft skills tersebut memiliki dampak positif signifikan terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Konteks spesifik yang diambil adalah upaya meningkatkan tingkat keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak. Seperti yang kita lihat pada model riset, ada pemisahan antara berbagi pengetahuan eksplisit dan implisit atau tacit knowledge. Keterampilan membangun tim juga masuk sebagai variabel yang memperkuat lingkungan manajemen pengetahuan. Sosialisasi dianggap sebagai perilaku kunci yang mengarah pada pertukaran pengetahuan di antara anggota. Peneliti menekankan bahwa lingkungan manajemen pengetahuan yang sehat harus didukung oleh pemimpin yang adaptif. Model ini mencoba memvisualisasikan bagaimana interaksi manusia dapat dikonversi menjadi aset intelektual organisasi. Sekarang mari kita bahas metodologi penelitian yang digunakan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis ini. Mengenai metodologi, penelitian itu menargetkan anggota tim pengembangan IT sebagai responden utama mereka. Instrumen yang digunakan adalah survei daring terstruktur yang dilengkapi dengan kuesioner mendalam. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi. Tabel 1 dalam paper ini merangkum berbagai literatur mengenai pengaruh soft skills terhadap kesuksesan proyek. Kita bisa melihat bahwa aspek komunikasi dan manajemen konflik sering disebut sebagai faktor dominan dalam studi-studi sebelumnya. Kepemimpinan dan keterampilan interpersonal juga mendapatkan porsi perhatian yang besar dalam tabel tinjauan pustaka ini. Peneliti memastikan bahwa data yang diambil merepresentasikan keberagaman peran dalam tim pengembangan IT. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji secara ketat untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah statistik ini penting untuk mengubah persepsi kualitatif menjadi data numerik yang objektif. Berikutnya akan dipaparkan hasil penilaian soft skills yang ditemukan dalam penelitian ini. Jadi, ini merupakan bagian inti hasil riset. Penilaian performa menunjukkan skor yang sangat tinggi pada variabel komunikasi dan pemecahan masalah. Tim pengembang cenderung memberikan nilai positif terhadap kemampuan manajer mereka dalam menyampaikan instruksi. Namun, ada poin menarik mengenai persepsi tim terhadap kecerdasan emosional sang manajer proyek. Peneliti mengemukakan bahwa soft skills berfungsi sebagai katalisator utama bagi tumbuhnya kepercayaan atau trust dalam tim.
Tanpa kepercayaan, anggota tim akan ragu untuk berbagi ide orisinal atau mengakui kesalahan teknis. Data dalam tabel 2 menunjukkan ukuran deskriptif dengan nilai kata-kata dan standar deviasi untuk setiap variabel. Koefisien alfa Cronbach juga dilaporkan untuk menjamin konsistensi internal dari data yang dikumpulkan. Terlihat adanya korelasi yang kuat antara lingkungan manajemen pengetahuan dengan kontribusi individu. Temuan ini mempertegas bahwa manajer tidak boleh hanya menjadi pengawas teknis saja, tapi juga pemimpin emosional. Dari sini, kita telah lebih lanjut mengenai perilaku berbagi atau sharing behavior itu sendiri. Jadi, berbicara mengenai perilaku berbagi, intensi tim untuk bertukar informasi teknis dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Salah satu hambatan terbesar yang diidentifikasi adalah tekanan waktu dan resistensi terhadap perubahan manajemen. Manajer proyek yang memiliki soft skills baik terbukti mampu mengurangi hambatan-hambatan psikologis tersebut. Luaran yang diharapkan adalah terciptanya lingkungan belajar berkelanjutan di mana setiap orang itu merasa aman untuk bertanya. Pengetahuan eksplisit seperti dokumentasi kode itu lebih mudah dibagikan dibandingkan pengetahuan tacit atau pengalaman personal. Oleh karena itu diperlukan interaksi sosial yang intens untuk mentransfer keahlian dari senior ke junior. Perilaku sosialisasi itu menjadi jembatan agar pengetahuan yang tidak tertulis dapat tetap tersirkulasi dalam tim. Nah, studi ini menekankan bahwa motivasi intrinsik anggota tim meningkat ketika manajer memberikan apresiasi yang tulus. Dengan demikian, budaya berbagi bukan lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan organik bagi tim. Nah, selanjutnya kita tinjau hasil korelasi statistik yang lebih mendalam untuk membuktikan hubungan antar variabel. Jadi di sini kita melihat hasil korelasi yang menjadi jantung dari pembuktian ilmiah riset ini. Temuan kunci menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat kuat di antara semua keterampilan yang diuji. Keterampilan komunikasi muncul sebagai faktor yang paling kritis dan dominan dalam mendorong aktivitas berbagi. Hal ini divalidasi secara statistik sebagai pendorong utama efisiensi kerja di dalam tim pengembang IT. Perhatikan bahwa variabel kepemimpinan juga berkorelasi erat dengan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Signifikansi statistik dalam tabel 2 tadi memberikan bukti empiris bahwa teori ini berlaku pada sampel yang luas. Tidak ada satupun variabel soft skill yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap kolaborasi tim. Ini menunjukkan bahwa investasi pada pelatihan interpersonal bagi manajer bukanlah hal yang sia-sia. Nah, hasil ini memberikan dasar yang kuat bagi organisasi untuk mulai mengubah pola rekrutmen mereka. Nah, terakhir, mari kita bahas implikasi manajemen yang bisa diambil dari penelitian komprehensif ini. Tentunya sangat mendesak bagi perusahaan IT untuk memberikan pelatihan soft skill secara rutin bagi para manajer proyek mereka. Budaya organisasi harus mulai bergeser dari fokus teknis murni menuju manajemen yang lebih berorientasi pada manusia. Kesuksesan proyek jangka panjang itu tentunya akan sangat bergantung pada kualitas aliran pengetahuan di dalam tim. Kualitas proyek yang lebih tinggi dapat dicapai melalui komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Nah, organisasi itu perlu menyadari bahwa manajer yang hebat bukan hanya yang menguasai kode, tapi yang menguasai hati timnya. Rekrutmen untuk posisi kepemimpinan juga harus melibatkan evaluasi psikologis yang lebih mendalam mengenai empati dan negosiasi. Selain itu, sistem penghargaan harus dirancang untuk mengapresiasi mereka yang aktif berbagi pengetahuan dengan rekan kerja mereka. Dengan menerapkan temuan ini, risiko kegagalan proyek akibat miskomunikasi dapat ditekan secara signifikan. Singkatnya, memanusiakan tim adalah strategi bisnis yang paling menguntungkan di era ekonomi pengetahuan ini. Baik, kita sudah di penghujung presentasi. Jadi sebagai penutup, saya akan mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua selama presentasi ini. Saya berharap poin-poin mengenai pentingnya soft skills ini dapat kita refleksikan bersama. Mari kita jadikan wawasan dari penelitian AFNK dan tim ini sebagai pedoman dalam kolaborasi proyek kita ke depan. Berbagi pengetahuan adalah kekuatan dan soft skills adalah kunci untuk membuka kekuatan tersebut. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.